melanjutkan perkembangan bakteri dengan cara transformasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada langkah-langkah yang menentukan jawaban tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui secara singkat cara-cara perkembangbiakan bakteri. Kemudian kita mencermati soal dengan pemahaman istilah yang telah diperoleh. Nah, ini saya gambarkan dulu ya, bakteri. Nah, bakteri tadi kan udah di soal sebelumnya itu ada bagian-bagiannya. Nah, kalau kita telisi bahwasanya bakteri itu bersifat prokariotik, ya kan? Karena belum memiliki membran inti atau nukleus. Bakteri ini terbungkus oleh membran sel, ya, berupa kapsul yang mampu melindungi organel-organel di dalamnya. Yang sudah dijelaskan tadi ada nukleus, plasmid, ribosom. Nah, untuk perkembangbiakannya ini bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah. Ya, dia dengan cara membelah biner dan bisa juga dengan rekombinasi genetik. Nah, pada waktu pembelahan biner itu diawali, jadi waktu pembelahan biner prosesnya yang pertama itu diawali dengan mereplika DNA. Jadi prosesnya ini dia mereplika DNA. Menjadi berapa? Menjadi 2 replika yang identik. Nah, kemudian diikuti dia juga pembelahan sitoplasma. Kemudian saya lanjutkan di sini ya. Pembelahan sitoplasma yang akan membentuk sel bakteri baru. Nah, kalau misalkan ini tadi kan ada 2 cara, membelah biner sama rekombinasi genetik. Ini yang pembelahan biner. Sekarang kalau rekombinasi genetik, nah, itu sel bakteri melakukan perpindahan. Nah, ini bedanya ya, melakukan perpindahan materi genetik. Siapa yang berpindah? Yakni ADN menuju bakteri lain. Nah, jadi bakteri yang pertama dia berpindah materi genetiknya, ADN-nya ke bakteri yang lain. Nah, untuk rekombinasi genetik ini ada 3 cara. Yang pertama, dia dengan transformasi. Kemudian yang kedua, dia dengan cara transduksi. Yang ketiga dengan cara konjugasi. Bagaimana berarti berkembangbiakannya dengan transformasi? Berarti dia dengan cara rekombinasi kan ya, rekombinasi genetik. Maka kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan kalau bakteri itu berkembang secara transformasi, ya kan? Kalau secara transformasi berarti dia melakukan perpindahan sel bakteri dengan cara penyerapan DNA dari lingkungan sekitar yang dilepaskan oleh bakteri lain.
Inilah cara kita menjawab berdasarkan analisis data yang telah kita bahas di atas tentang bagaimana bakteri itu melakukan perkembangbiakan.